Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sedang Id yang dirahmati Allah, tahun demi tahun terus kita menghadapi kehidupan ini. Bagaimana menjalani kehidupan ini, Pak? Sebenarnya kita tidak perlu beribadah. Kita tidak perlu menuhankan Allah. Kita tidak perlu menyembah Allah. Kenapa? Karena terbukti orang-orang yang beragama di luar Islam ternyata kehidupan mereka baik-baik saja. Bahkan orang-orang yang tidak beragama, tidak bertuhan, sekalipun yaitu orang-orang ateis di negara-negara komunis, di Jepang, di Cina, di Eropa, di Korea, ternyata kehidupan mereka baik-baik saja. Bahkan kehidupan mereka jauh lebih makmur daripada kehidupan kita. Nah, ini membuktikan bahwa di dalam menjalani kehidupan ini kita tidak perlu beribadah, kita tidak perlu menyembah Allah, kita tidak perlu menuhankan Allah. Pertanyaannya, Pak, lalu untuk apa sekarang kita susah payah lelah-lelah beribadah? Untuk apa kita sholat? Untuk apa kita zakat? Untuk apa kita saum Ramadan? Untuk apa kita ke masjid? Untuk apa kita capek-capek ke pengajian? Jawabannya, kita beribadah kepada Allah, kita sholat, kita zakat, kita saum Ramadan, kita beribadah saum Ramadan, kita ke masjid, kita ke pengajian. Ini bukan untuk menjalani kehidupan, tapi untuk menjalani kematian. Maka perlu ditegaskan bahwa tujuan kita beragama, tujuan kita beribadah, tujuan kita hidup bukan untuk hidup, tapi untuk hidup setelah hidup. Maka dalam hidup jangan asal hidup, tapi harus bisa hidup untuk nanti hidup, karena di sanalah sejatinya tempat kita hidup. Jadi tujuan kita beragama, tujuan kita beribadah bukan untuk menghadapi hidup, tapi untuk menghadapi mati. Bukan untuk menjalani kehidupan, tapi untuk menjalani kematian. Nah, karena kita beribadah ini, beragama untuk menghadapi kematian, Pak, maka di dalam hidup ini kita diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk berbuat apapun dan untuk tidak berbuat apapun. Mau sholat silahkan, tidak mau sholat juga silahkan. Tidak mau sholat silahkan, tidak mau zakat silahkan, tidak mau saum Ramadan silahkan, tidak mau ke masjid silahkan, tidak mau ke pengajian silahkan. Bahkan kita mau bermaksiat juga dipersilahkan, Pak. Mau mabuk-mabukan tiap hari silahkan, mau zina tiap hari silahkan, mau main judi tiap hari, judi toga, judi online, judi kartus, silahkan. Tidak akan terjadi apa-apa selama di dunia ini. Masalah besarnya adalah terjadi ketika kita sudah dimatikan dan dunia ini dikiamatkan. Allah berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Jika bumi ini, dunia ini sudah diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha,
dan perut bumi akan mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Maka air laut akan meluap, seluruh gunung-gunung akan memuntahkan nar api yang sangat panas. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa melakukan perbuatan baik walaupun sekecil biji jahrah, maka akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan buruk walaupun seberat biji jahrah, maka akan mendapatkan balasannya juga. Jadi dosa pahala itu hanya akan terasa nanti, Pak. Setelah mati di dunia ini tidak akan terasa. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan tidak akan terasa di dunia, Pak. Begitupun kebaikan, sebesar apapun kebaikan kita di dunia, yang kita lakukan tidak akan terasa di dunia. Dosa dan pahala hanya akan terasa nanti setelah kita dimatikan dan dunia ini dikiamatkan. Jadi dunia ini kita diberikan kebebasan, Pak. Kita mau taat silahkan, mau maksiat juga silahkan, mau syukur silahkan, mau kufur juga silahkan, mau mengumpul-ngumpul pahala silahkan, mau mengumpul-ngumpul dosa juga silahkan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang dalam surat Al-Kahfi, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang ingin taat silakan taat kata Allah, dan barang siapa yang ingin kufur silakan kufur, terugi surah Allah. Dan kesingsaan dari kufur, inna atadda lidzalimina naro, sesungguhnya kami sudah menyiapkan neraka, ahatatihim suraduha, yang berjawabnya akan mengepung kalian. Wa yastadisu yubasu bima inka muhliyas fil wujud, dan jika kalian meminta minum maka kalian akan diberikan minuman yang sangat panas bagaikan lelehan besi yang mendidih, yang saat diminum bisa menghanguskan wajah. Minumannya sangat panas bagaikan lelehan besi yang mendidih, yang saat diminum bisa menghanguskan wajah, bisa sarabah. Saat bertapakur itulah minuman yang paling buruk dan tempat peristirahatan yang paling jelek. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memaksa, Pak. Badai kufur mangga, badai syukur mangga. Karena paling badai kufur itu resikonya. Resikonya separatus bubus di akhirat finari jahannam khalidina fiha abada, tempatnya neraka jahanam kekal abadi untuk selama-lamanya. Selama-lamanya di neraka, selama-lamanya tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, Pak, lalu bagaimana caranya agar kita bisa masuk ke dalam surga? Bagaimana caranya agar kita tidak di neraka selama-lamanya? Nah, agar kita tidak di neraka selama-lamanya, Pak, jawabannya yaitu minimal, Pak. Ini minimal. Minimal kita harus mau menyembah Allah. Bagi orang-orang yang menyembah Allah sekalipun di neraka, Pak, tidak akan selama-lamanya. Pada akhirnya akan diangkat dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi bagi orang-orang yang tidak mau menyembah Allah, maka selamanya tidak akan mungkin bisa masuk surga, Pak. Kenapa? Karena secara logika, mana mungkin kita bisa masuk surga jika kita tidak menyembah Tuhan pencipta surga? Bagaimana mungkin kita bisa masuk surga jika kita tidak menyembah Tuhan pencipta surga? Bagaimana mungkin kita bisa masuk surga jika kita tidak menyembah Tuhan pemilik surga? Maka untuk masuk surga syaratnya mutlak harus menyembah Tuhan pencipta surga, Tuhan pemilik surga, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syarat masuk surga itu harus mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menyembah Allah itu tidak ada cara lain, Pak. Tidak ada 2 cara, 3 cara, 4 cara, apalagi 5 cara. Cara menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ada 1 cara. Caranya yaitu dengan melaksanakan sholat. Jadi sholat itu sangat penting, Pak. Saking pentingnya sholat, buktinya sehingga satu-satunya firman Allah, perkataan Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad tanpa melalui perantara malaikat Jibril hanyalah pelaksanaan perintah sholat.
6.666 ayat Al-Quran yang merupakan firman Allah, perkataan Allah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, itu semuanya melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril diturunkan dari atas langit ke-7 turun ke bumi lalu menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Dari perintah sholat Nabi Muhammad yang diangkat ke langit melalui peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad dihadapkan kepada Allah dan Allah langsung menyampaikan kepada Nabi Muhammad tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Nah, ini bukti bahwa sholat itu sangat-sangat penting, Pak. Dan bahkan saking pentingnya, Pak, sehingga jika kita mengutip pendapat para ulama fuqaha, para tokoh ulama termasuk yang membidangi ilmu fikih, di antaranya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad Hambali, Imam Abu Hanifah, bahkan Imam Ja'far As-Shadiq, putra dari cucunya Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib yang sering dianggap madhabnya kaum Syiah, semuanya sepakat bahwa umat Islam yang tidak mau sholat maka harus dihukum mati. Artinya harus dibunuh, Pak. Ada yang berbeda pendapat, satu-satunya Imam Abu Hanifah, kata Imam Abu Hanifah tidak boleh dibunuh, tapi harus ditawan selama-lamanya, harus dipenjara selama-lamanya sampai mau melaksanakan sholat. Dan saking pentingnya sholat, Pak, secara syariat Islam, dalam syariat Islam apabila ada seorang ayah yang tidak sholat, maka dia tidak sah menjadi wali nikah bagi anak-anaknya. Maka jika ada anak perempuan yang tidak mau dinikahkan oleh ayahnya, atau ada calon mantu yang tidak mau dinikahkan sama calon mertuanya, maka jangan disalahkan, jangan tersinggung, kita harus legowo. Harus legowo diganti oleh wali nasab yang lain. Kalau wali nasab tidak sholat juga, ganti lagi oleh wali hakim. Kenapa? Karena kalau dipaksakan walinya tidak sholat, secara syariat tidak sah pernikahannya, Pak. Jika pernikahan tidak sah, maka secara syariat pernikahannya bukan ibadah, pernikahan bisa jadi perzinahan. Dan di dalam Islam itu, Pak, tidak sah kita punya pasangan hidup yang tidak sholat. Maka jika ada istri kita atau suami kita tidak sholat, diperintahkan untuk diceraikan, Pak, dalam Islam itu. Kenapa tidak sah menjadi istri? Kenapa tidak sah menjadi suami? Kenapa tidak sah menjadi ayah? Sebab dianggap bukan Islam. Artinya dianggap kafir, Pak. Dan yang mengatakan kafir bukan khatib, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lisan Rasul dengan tegas mengatakan baina rajuli wa kufri tarkus shalah, jarak antara seseorang dengan kekafiran yaitu ketika berani meninggalkan sholat. Dalam hadis lain Rasul bersabda lebih tegas lagi, man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang berani meninggalkan sholat dengan disengaja terus menerus tanpa dengan sengaja, maka dia sungguh telah kafir dengan sesungguh-sungguhnya. Hadirin sidang Id yang dirahmati Allah, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mengatakan kafir kepada hambanya, Pak, maka ini adalah puncak kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Analoginya begini, ibarat ada orang tua yang marah besar kepada anaknya, lalu orang tua tersebut mengatakan kepada anaknya bahwa engkau sudah bukan anakku lagi. Dan tentunya sangat jarang sekali ada orang tua yang mengatakan kata-kata ini kepada anaknya. Kenapa? Karena kata-kata seperti ini hanya akan keluar dari mulut orang tua ketika seorang anak melakukan pembangkangan yang sangat besar. Ketika seorang anak melakukan pembangkangan yang sangat besar, maka kemarahan orang tua akan sampai pada puncaknya. Dan ketika kemarahan orang tua sampai pada puncaknya, maka orang tua akan mengatakan bahwa engkau sudah bukan anakku lagi. Nah, maka begitu pun ketika Allah mengatakan kafir kepada hambanya, itu adalah puncak kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Mengatakan kafir itu berarti mengatakan bahwa engkau sudah bukan hambaku lagi. Nah, jadi ibadah sholat itu sangat-sangat penting karena ini bukti keislaman kita, bukti menyembah kita kepada Allah, bukti kita menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya hati-hati, jangan sampai kita tidak mau melaksanakan sholat, Pak. Lalu bagaimana kalau tetap tidak mau melaksanakan sholat? Kalau tetap tidak mau melaksanakan sholat, boleh-boleh saja. Tapi silakan wasiatkan dari sekarang juga.
sampaikan kepada saudara-saudara kita, sampaikan kepada keluarga kita, sampaikan kepada tetangga-tetangga kita, sampaikan kepada para pengurus masjid. Jika besok lusa kita mati, minta agar mayat kita jangan disolati. Kita tentu tidak akan rela apa jika anak-anak kita matinya mayatnya tidak disolati. Kita tentu tidak akan rela jika keluarga kita mati tidak disolati. Kita tentu tidak akan rela jika diri kita mati mayatnya tidak disolati. Tapi sudahkah kita memerintahkan dengan tegas memaksa anak-anak kita untuk mau melaksanakan sholat? Sudahkah kita memerintahkan dengan tegas memaksa keluarga kita untuk mau melaksanakan sholat? Sudahkah kita memerintahkan dengan tegas memaksa diri kita sendiri untuk mau melaksanakan sholat? Jika kepada diri sendiri saja kita tidak mampu memerintahkan dengan tegas, maka mustahil kita bisa memerintahkan dengan tegas memaksa anak-anak kita, keluarga kita untuk mau melaksanakan sholat. Pesan hati terakhir, Pak, utamakan sholat di atas segala-galanya. Utamakan sholat di atas segala-galanya. Jangan sampai kita berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak melaksanakan sholat. Utamakan sholat di atas segala-galanya. Segerakanlah sholat berjamaah dengan orang-orang di belakang imam, karena boleh jadi besok lusa orang-orang sudah menyolati kita di depan imam. Ingat selalu bahwa dunia ini bukanlah tempat untuk kita tinggal, melainkan tempat untuk kita meninggal. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa. Semangat kumpulkan mastaka urang, kurang nuhunkeun hampura ka Allah Subhanahu wa taala tu dosa urang sadaya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi wajida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, mengsalira pangeran abdi sadaya nu maha kawasa kana sagala rupa perkara nu bakal tumiba ka jisim abdi sadaya. Jisim abdi sadaya nu pangampura tunu samudaya dosa nu karasa nu teu karasa. Kumaha saelaku lampa abdi sadaya nu ngajengkeun neraka ka salira. Geser laku lampa abdi sadaya ngajengkeun neraka ka ibu rama, ka keluarga, ka tetangga, sarta ka baraya, sarta ka manusia sanesna. Begitulah ya Allah, di luhur sausap rambut, ya handap sausap dampal abdi sadaya nedak pangampura tinu samudaya dosa abdi sadaya. Mengusurkan rahmat pangampura sarira kanggo abdi sadaya. Bahikeun rahmat kadede sarira kanggo ibu rama abdi sadaya. Kanggo ibu rama abdi sadaya, kanggo kulawargi abdi sadaya, urang kali abdi sadaya. Bahikeun rahmat kadede sarira kanggo wargi-wargi abdi sadaya, tatanggi-tatanggi abdi sadaya. Ya Allah, sakumaha saeurna dosa abdi sadaya, namun tangtos luas nalautan pangampura salira ka makhlukna, langkung luas tibatan luas dosa mudra. Ege tangtos agungna ka nyaah salira ka makhlukna, langkung agung tibatan jagat raya ka utresina. Ukituna pikanya abdi sadaya Gusti. Simbah jiwaraga abdi sadaya bersifat luas asih salira. Bunian lahir batin abdi sadaya rahmat, magfirah, serta ampunan di salira. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, hindarkan abdi sadaya tina segala rupa mamala nu bakal tumiba, ubirang nu bakal kasorang kesedihan nu baris kaalaman. Paparina abdi sadaya kakiatan dina nandangan segala cobaan dina kahirupan, godaan tina fitnah zaman, ujian tina keimanan. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, pikanya abdi sadaya Gusti. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa amal alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahabba alayya min nafsi wahi. Allahumma la tada' lana dhanban ila ghafartah wa la hamman ila farajtah wa la daynan ila qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya Arhamar Rahimin. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan
wa imanan daiman wa yakinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa tauban hasi'an wa lisanan dzakiran wa halalan thayyiban wa taubatan nasuha wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut wal afa inda hisab. Allahumma qul lil muslimin wal muslimat Allahumma ij'al Islam wal muslimin wa alikil kabarata wal musyrikin wa anzir a'da'ana wa a'da'aka a'da'adin wa ali kalimataka ila yaumidin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilajeng ka musafah bukanlah ka pembawa acara. Saf yang paling depan mohon berdiri, kemudian saf yang kedua bersalaman dengan saf yang di depan. Silakan Pak. Lanjut ke sebelah sini ya Pak. Pak. Ibu-ibu yang saf depannya boleh berdiri, nanti kedua bersalaman dengan yang paling depan supaya bisa berkenalan dan langsung bisa